berdiskusi dan silakan mengundang teman-temannya. Kita lagi 2 orang yang belum bergabung. Terus Ibu. yang kelompok 2, sabar ya. Halo yang kelompok 2, iya sabar Bu, saya masih proses di kelompok 1. Sudah bisa bergabung ya Bu di kelompok 2 ya? Oke, selamat berdiskusi Bapak Ibu. Saya akan pantau dari sini sesuai dengan pertanyaan pemandunya Bapak Ibu ya, berdiskusi dan dibuat nanti besok di presentasi. Silakan lakukan, silakan tentukan memang siapa ketuanya, mau dimulai dari mana, silakan Bapak. Oke, Bapak Ibu silakan berdiskusi supaya saya langsung mulai merekam di board kelompok 2. Oke, baik, selamat sore Bapak dan Ibu guru. Selamat Selamat sore, sore Bu. juga untuk Pak Fasil. Mohon maaf saya pandu saja kita punya diskusi ini. Jadi kita tadi diminta untuk mendiskusikan satu kekuatan sosiokultural kita di budaya Manggarai yang menebalkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai praktek untuk pendidikan kita di sekolah. Kalau dari sayanya, saya sangat tertarik sekali dengan praktek kebiasaan dodo di dalam masyarakat Manggarai. Seperti yang kita tahu bahwa praktek dodo itu adalah kegiatan kerja masyarakat Manggarai, kebiasaan kerja masyarakat Manggarai yang mengutamakan asas gotong royong, begitu. Jadi yang membuat saya tertarik di dalam kegiatan atau kearifan lokal dodo dalam kebiasaan kerja masyarakat Manggarai itu adalah bagaimana segala sesuatu itu disepakati bersama, lalu kemudian mengutamakan asas gotong royong yang kemudian akan menghasilkan beberapa nilai karakter. Yang pertama itu adalah tanggung jawab, di mana setiap pribadi yang sudah bersepakat itu akan bertanggung jawab. Kemudian yang paling utama itu juga adalah munculnya nilai kejujuran, karena setiap orang itu kemudian akan jujur dengan dirinya sendiri, tidak ada kebohongan. Lalu di situ juga ada nilai etos kerja yang tinggi dan juga ada disiplin. Itulah mengapa saya tertarik sekali dengan kebiasaan kerja dodo di Kabupaten Manggarai ini, yang kalau kita bawa ke dunia pendidikan kita, anak-anak kita bisa ajarkan karakter-karakter bagaimana kehidupan di Manggarai ini kita bawa di dalam kebiasaan kita di kelas atau di sekolah itu kepada anak-anak, bisa diterapkan dari ilmu disiplinnya, kerjasamanya, diskusi untuk mencapai sebuah mufakat, lalu ada rasa tanggung jawab dan sebagainya. Itu dari sayanya. Dari teman-temannya mungkin ada kekuatan konteks sosiokultural yang lain, kearifan lokal lain, silahkan dibicarakan. Dari sayanya tadi kebiasaan dodo. Baik, dari saya Ibu terima kasih ya untuk kebiasaan dengan istilah dodo. Kalau dari saya sendiri, saya lebih tertarik dengan budaya Kokortago. Kokortago ini istilah budaya Manggarai. Jadi Kokortago ini merupakan suatu budaya, itu kebiasaan orang Manggarai zaman dahulu yang saat ini orang Manggarai masih menggunakan tradisi tersebut yang dinamakan istilah Kokortago tadi. Jadi Kokortago itu satu hal yang unik, dia mempunyai makna yang sangat berarti. Jadi kalau Kokortago diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu gotong royong. Nah, apa sih sebenarnya kegiatan budaya Kokortago? Jadi kegiatan sosial budaya
yang budaya yang dilakukan berkait dengan istilah Kokortago adalah kegiatan membantu seseorang yang sedang membangun rumah baru. Jadi kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat untuk membantu bekerjasama untuk membangun rumah dari salah satu warga tersebut. Jadi kegiatan tersebut tidak dipungut biaya, bahkan warga setempat yang menyumbangkan tenaga, biaya untuk memperlancar segala kegiatan tersebut. Jadi lebih kepada gotong royong. Nah, jadi dari itu untuk Kokortagonya. Nah, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kokortago, gotong royong dalam daerah setempat itu yang pertama sendiri adalah kegiatan Kokortago, kemudian itu yang bernuansa gotong royong. Kemudian kegiatan membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, kegiatan membersihkan tempat ibadah, kegiatan membersihkan kuburan umum, dan lain-lainnya. Itu yang masih bernuansa untuk ke gotong royong. Lalu nilai-nilai yang terkandung dari budaya Kokortago tadi ada nilai kerjasamanya, ada nilai gotong royong, ada nilai kepedulian, kemudian selain itu ada kerjasamanya, ada nilai religiusnya, kemudian ada nilai kreatifnya. Nanti semua nilai-nilai luhur budaya ini kalau dikaitkan dengan pembelajaran di sekolah, maka dari Kokortago ini saya akan terapkan pada kegiatan di sekolah. Yang pertama itu budaya 5S. Salam sapa, senyum sopan. Itu dipraktikkan. Kemudian budaya gotong royong yang nanti saya kaitkan di sekolah itu terkait dengan kegiatan kerja bakti, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang membentuk budi pekerti anak. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman lain yang mempunyai tema yang berbeda supaya kita sharing dulu. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih. Kalau dari sayanya Pak, itu lontoleok. Nah, lontoleok dalam artian bahasa Indonesianya itu artinya duduk bersama. Nah, duduk bersama dalam hal ini itu untuk mencapai kemufakatan atau mencapai kesepakatan bersama. Yaitu lontoleok ini juga dalam Manggarai, di mana setiap orang itu ketika ada acara, misalnya acara adat atau acara sekolah pun, itu kita pun juga di tempat acara itu untuk mendapatkan mencapai kemufakatan atau pendapat. Nah, dalam hal ini juga lontoleok setiap orang mempunyai hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya. Nah, itu. Nah, setelah itu di sekolahnya nanti akan saya lakukan mungkin nanti dalam hal pemilihan ketua OSIS. Nah, dalam pemilihan ketua OSIS ini nanti, nah itu akan dilakukan istilahnya ada mengemukakan pendapat atau lontoleok ini. Nah, dalam hal ini ketua OSIS atau peserta dapat mengemukakan pendapat mereka terkait dengan terkait dengan ketua OSIS yang hendak mereka pilih. Itu dari sayanya, Pak. Terkait dengan lontoleok ini. Ya, baiklah. Kita masih kurang 2. Kita punya teman, Ibu Juliana Senda kalau saya tidak salah, dengan Pak Venansius. Ya. Jadi untuk sementara kita bertiga masing-masing memiliki pendapat tentang memang kearifan lokal di Manggarai ini memang luar biasa sekali banyaknya, sehingga dan masing-masing memiliki nilai karakter yang luar biasa untuk kita sebagai anak-anak Manggarai dan juga sebagai penerus kebudayaan bangsa dan juga anak-anak kita, anak-anak didik kita tentunya. Tapi dalam hal ini karena ini merupakan sebuah tugas kelompok, jadi setidaknya kita harus segera memutuskan kira-kira dari
untuk sementara dari 3 kearifan lokal yang kita sudah bahas tadi itu, kita harus memilih salah satu yang bisa kita presentasikan, kita bisa tanggung jawabkan sebagai hasil kerja kelompok kita nantinya. Dari kegiatan dari kearifan lokal Kokortago itu tadi, dari Dodo dan juga Lontoleo, kira-kira mana yang akan kita bawa sebagai tugas kelompok kita nantinya di ruangan kolaborasi dengan teman-teman. Itu saya kembalikan. Dari Patian mungkin, dari mana kita ke benang merahnya sudah, kemana kita, yang mana yang harus kita pilih? Kalau dari saya Ibu, karena kita berdua di sini, kita berdua ya, jadi kita bertiga dengan saya. Iya. Bapak Ibu, Di antara kita bertiga, Bapak Ibu, mohon izin supaya tidak bocor suara dari kelompok lain, mohon matikan mikrofon. Ibu bisa keluar dulu dari main room, baru nanti bisa masuk kembali supaya tidak bocor suara dari kelompok lain. Silakan Bapak Ibu, lanjut. Silakan Patian, silakan dilanjutkan. baik, dari saya begini Ibu, untuk Ibu berdua, kita kan punya konsep masing-masing. Yang saya tanyakan begini, Ibu Yasinta punya kan istilah dodo tadi. Ya. Kalau Ibu Gertrudis punya kan Lontoleo. Sejauh ini punya konsep atau belum tentang laporan tentang kerja kelompok ini? Karena kalau saya pribadi untuk saya punya tadi gotong royong tentang Kokortago, saya sudah siapkan slide-nya. Jadi Ibu punya bagaimana dengan Ibu berdua? Jadi maksudnya kita cari kerja yang menghemat tenaga dan energi. Betul. Semuanya baik. Begitu. Kalau Patian, kalau saya ikut saja dengan Patian tadi yang Kokortago itu tadi. Setelah saya mendengarkan alasannya tadi tuh Pak, iya betul. Kegiatan gotong royongnya tadi, begitu. Oke. Iya, itu kan Saya sepakat dengan Patian tadi tentang Kokortago itu. Oke. Baik, jadi kebetulan saya pribadi juga baru kali ini tadi mendengar istilah Kokortago. Jadi saya juga penasaran sekali dengan itu. Jadi kalau misalnya kita bisa bawakan ini, mungkin juga ada di antara teman-teman kita juga masih ada yang belum tahu itu istilah Kokortago. Jadi ada baiknya kita angkat ini budaya kearifan lokal Kokortago ini sebagai bahan pemaparan diskusi kelompok kita. Oleh karena itu berarti tadi itu Ibu. Iya, betul. Saya pribadi memang baru kali ini tadi mendengar istilah Kokortago. Iya. Jadi ya seperti itu sudah. Jadi kita bertiga, bagaimana? Sepertinya saya mendengar Ibu Juliana sudah tadi. Ibu Juliana sepertinya sedang berusaha untuk masuk dalam kelompok, tapi mungkin beliau salah masuk room atau bagaimana ini? Ibu Juliana. Itu. Maksud saya nanti kalau kita sepakati bersama terkait dengan Kokortago tadi. Maaf ya, istilah ini sering orang ketawa, jadi izinkan nanti untuk kita lihat bersama, lihat kembali dia punya slide-nya seperti apa, mana yang kurang, kita akan sempurnakan bersama, begitu. Iya, betul. Betul Pak ya, untuk pengerjaan bahan presentasinya memang kita perlu godok bersama, kita tiga mesti harus kerjakan bersama. Memang untuk materi aslinya tentang Kokortago mungkin dari Patian, sedangkan untuk pembuatan slide-slide presentasinya nanti tetap kita usahakan untuk kita kerjakan bersama. Seperti itu dari saya. Bagaimana Pak Fasil? Mohon izin. Jadi Pak Fasil. Pak Fahmi, mohon izin bagaimana, Pak. Ibu? Ya,
Jadi untuk sementara, karena 2 orang teman kami, Ibu Juliana dengan Pak Fenan, entah kenapa belum berhasil masuk dalam room diskusi ini, Pak. Ibu Juliana ini dia masuk ini. Ya, Ibu Juliana sama cross check Ibu Juliana di PP-nya siapa? Ya, Ibu Juliana PP-nya siapa? PP-nya Ibu saya, Pak Fasil. Juliana dengan Pak Saverinus Gonsahardi. Iya, Pak Fasil, benar. Berarti di kelompok 1. Iya, 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 Ibu. Iya. Pokoknya Ibu klik di yang bor kelompok 1. Ibu Juliana Aselinda Senda. Oke, Ibu Juliana silakan klik di bor kelompok 1. Saya coba kirim ulang di ini ya, Bu. Dengan Pak Venansius juga, Pak, belum kedengaran suara dari beliau juga di room diskusi kelompok 1. Pak Sebastian, Ibu Juliana, dia masuk di kelompok sebelah. Coba saya sudah konfirmasi. Kalau dalam list yang Pak Fasil bagikan itu kan masih kurang Pak Fenan sama Ibu Juliana yang PP dengan Pak Even, Pak pengajar praktik. Itu untuk ke 5 orang. Pak Fasil, mohon izin Pak Fasil. Ibu Juliana dan Pak Fenan tidak bisa dihubungi, mungkin kendala jaringan Pak Fasil. Ini saya masih dalam proses. Nanti saya sampaikan. Terima kasih.
Ibu Juliana masuk di kelompok Saverinus Gonzaga Hardy, PP-nya. Dia itu di kelompok 1. Ibu klik link yang bor kelompok 1, Bu. Saya sudah coba Ibu buka main room. Iya. Ya, Ibu iya, langsung klik dulu di kelompok 1, keluar dulu dari situ, masuk klik link di kelompok 1. Kalau Ibu di main room toh, masuk ke kelompok 1. oke. Pak Fenan sudah berhasil.
Mohon izin, Pak. Halo, Pak. Akhirnya. Minta maaf Bapak Ibu, pengaruh tadi saya punya laptop ada masalah sedikit, baterainya lowbat dan untuk bukanya setengah mati. Tidak apa-apa, Ibu. Selamat datang di dalam room diskusi kelompok kita. Pak Fenan sudah keluar lagi dari rapat sepertinya. Mungkin jaringan dengan Pak Fenan. Jadi mohon izin kembali Pak Fasil. Kami lanjutkan kembali diskusi kelompok kami. Jadi mohon maaf untuk Ibu Juliana, kami bertiga tadi, Pak Sebastian, saya dengan Ibu Gertrudis, sudah menyampaikan pendapat kami tentang kekuatan budaya lokal Manggarai yang mendukung pembelajaran di sekolah sebagai penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi saya tadi sudah menyampaikan satu kearifan lokal Dodo, Pak Sebastian dengan kearifan lokal budaya Kokortago, dan juga Ibu Gertrudis dengan Lontoleo. Bagaimana dengan Ibu Juliana? Mungkin mau menyampaikan sesuatu terlebih dahulu, saya persilahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya memang aslinya bukan dari Manggarai, saya aslinya dari Ende, tapi karena sudah lama tinggal di sini, jadi ada beberapa yang saya tahu, hanya saya tidak menggunakan istilah dalam bahasa Manggarai. Kalau menurut pengalaman yang kami di sekolah itu, kalau budaya lokal yang sering kami angkat di sekolah selama ini, itu yang pertama itu ketika kami menjemput tamu. Menjemput tamu itu kami dengan tarian, sudah itu dengan tuaknya, dengan kepoknya, dan budaya itu dikombinasikan. Saya rasa itu tuh, dan ketika kami melaksanakan kegiatan itu, kami libatkan murid-murid. Jadi semua yang melaksanakan itu adalah anak didik kami guru hanya mendampingi, hanya menuntun saja. Jadi kalau dari saya mungkin budaya itu yang diambil, karena itu yang sudah dilaksanakan secara nyata dan real di sekolah. Kalau saya dari saya itu. Kalau yang kedua, budaya tiba Mekah, Ibu. Iya, tiba Mekah, ya. Kalau yang kedua itu kami kemarin ada buat pondok baca. Pondok baca itu kami buat dalam bentuk dia punya dindingnya pakai bambu, sudah itu atapnya pakai alang-alang. Nah, itu yang diambil itu adalah bahan-bahan lokal, itu kearifan lokal. Sehingga anak merasa nyaman. Kalau di perpustakaan itu kan mereka merasa sumpek, dia punya ruangannya terbatas. Ketika anak dituntun membaca di ruangan terbuka,
Jadi mereka sambil membaca, sambil mereka bersenang-senang, sambil mereka refresh pikiran mereka, sehingga kami buat dia punya pondok bahasanya dalam bentuk sedikit ada kearifan lokal budaya Manggarai. Nah, itu kami dua hal itu yang kami angkat. Mungkin itu istilahnya pondok bahasa dalam bentuk bangunan yang seperti bangunan budaya Manggarai. Dia punya bangunan pondok bahasanya, yaitu dia punya bahannya terbuat dari bahan-bahan lokal. Tinggal nanti mereka ibu membahasakan seperti apa. Jadi kalau kearifan lokal dari saya itu dua yang sudah dijalankan di sekolah. Dia punya nilai karakternya itu gotong royong. Nilai karakter itu yang dimunculkan itu semangat gotong royong ketika pembuatan itu. Karena waktu buat itu guru-guru hanya menuntun juga, siswa yang membuat semuanya itu. Jadi nilai karakter gotong royong. Kalau tiba Mekah itu nilai karakter itu banyak. Yaitu ada nilai kesopanan, nilai menghargai di situ, ada nilai tata krama, etika. Tinggal mungkin Bapak Ibu guru bisa tambahkan. Kalau saya budaya lokal itu yang diangkat itu dua hal. Kenapa saya angkat itu dua hal? Karena itu sudah dilakukan di sekolah kami. Ya, kalau dari saya itu Ibu. Mungkin ada tambahan dari Kevin atau Ibu Hastuti mungkin. Ya, terima kasih banyak Ibu. Bagaimana dengan Pak Fenan? Kami belum mendengar pendapat dari Bapak. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mencari sebuah kesepakatan hingga sampai pada sebuah mufakat begitu. Pak Fenan? Halo Pak. Pak Venansius? Ya, sepertinya kita agak susah menghubungi Pak Venansius. Mungkin beliau terkendala jaringan. Jadi karena kita punya kegiatan juga ini dibatasi oleh waktu, ada baiknya kita berempat saja yang terpaksa membuat keputusan. Kira-kira kelompok kita punya ini ingin memaparkan materi yang seperti apa, kearifan lokal yang seperti apa yang kita mau angkat di pemaparan materi kali ini. Saya kembalikan kembali kepada Pak Sebastian, mungkin ada yang mau disampaikan. Di-unmute dulu dia punya speaker, Pak. Mikrofonnya, ya. Baik, Silakan. terima kasih Ibu. Semuanya menarik apa yang disampaikan oleh Ibu Juliana tadi. Saya juga senang tertarik ke sana, tetapi kembalinya nanti pada saat pengerjaan tugas itu dia orang ND, nanti membahasakannya juga agak dipersulit. Jadi saya kembali ke materi kita, kesepakatan kita tadi di Keportago. Ya, baik, terima kasih Pak Sebastian. Jadi Ibu Juliana, menurut Pak Sebastian, karena ini kegiatan kelompok, kemudian kali ini Pak Sebastian inginnya kita dipermudah saja, mempermudah kelompok kita saja mengerjakan tugas kelompok ini. Bagus sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Juliana. Di sekolah kami juga, hampir di semua sekolah sudah menerapkan itu tiba Mekah dan lain-lain itu. Tapi karena ini tugas kelompok, kita juga diberi limit waktu yang terbatas. Kemudian kita juga kerjanya secara virtual, tidak bertemu bertatap muka langsung, sehingga kemungkinan untuk menyampaikan atau mengumpulkan bahan untuk sebagai paparan materinya nanti bisa agak kewalahan kita. Jadi kalau Pak Sebastian tadi mengatakan bahwa beliau sudah menyiapkan, dia punya hard copy-nya, dia punya bahan mentahnya untuk persiapan pemaparan materi kita. Tinggal kita kerjakan untuk jadi lebih menarik lagi dengan mengangkat budaya Kokortago itu tadi. Bagaimana dengan Ibu Gertrudis? Saya tadi sepakat dengan Pak Tian, Ibu. Karena terkait dengan gotong royong yang telah disampaikan tadi. Saya sepakat dengan Kokortago. Oke. Bagaimana dengan Ibu Juliana? Kalau
maksud saya maksudnya memang budaya Kokortago itu memang ini. Tapi maksud saya dipertajam. Kokortago ini dalam hal apa? Dipertajam karena yang mau diambil itu kan yang real, yang nyata, aksi nyata yang mau dilakukan. Nah, maksud saya itu dipertajam. Kokortago ini kan masih agak umum. Maksudnya kan ada nilai gotong royong di situ. Mungkin lebih dipertajam. Mungkin Pak Saya bisa jelaskan ya jelaskan. Ibu ya. Iya. Saya jelaskan. Kokortago itu bahasa daerah Manggarai. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kokortago itu merupakan gotong royong. Iya. Apa kerja dari gotong royong ini? Jadi saya mengangkat membangun sebuah rumah dengan cara gotong royong masyarakat setempat. Ini sama seperti daerah Bejawa juga ada tradisi seperti ini. Jadi katakan di kampungnya Ibu ada salah satu orang mau membangun rumah. Jadi pada saat awalnya membangun rumah itu hadirkan seluruh kelompok warga kelompoknya Ibu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah dari salah satu orang tanpa memungut biaya Rp1 pun. Bahkan kita yang ke sana untuk terlibat mengerjakannya bisa membawa sesuatu berupa uang, berupa material lainnya yang dapat mendukung membantu salah satu warga untuk pembangunan sebuah rumah. Itu intinya Ibu. Di dalam itu kan kita semua terlibat kerja, ada gotong royong kebersamaannya, kerjasamanya, banyak nilai-nilai yang diambil, nilai-nilai luhur yang diambil dari kegiatan tersebut. Begitu. Semuanya kembali kepada kita berempat untuk kesepakatan. Iya, saya paham. Ini usulan dari saya, Pak. Untuk Kokortago ini, mungkin saya juga bisa tambahkan ini untuk dia punya, kan pasti di bagian depan kan ada materinya. Sudah itu ada dia punya budaya Kokortagonya. Nanti untuk dia punya tambahannya, lampiran bagian belakangnya untuk memperkuat itu kita punya mengangkat tema Kokortago itu, kita bisa tambahkan dengan foto kegiatan. Kebetulan di sekolah kami sudah melakukan itu yang saya sebutkan tadi, membangun pondok baca, di mana di situ ada budaya Kokortago yang ditonjolkan. Ya, betul. Jadi mungkin kita bisa tampilkan di slide terakhir itu, dia punya kegiatan ketika membangun pondok baca itu. Tinggal nanti kalau dari sekolah Paknya ada budaya Kokortagonya bisa ditampilkan yang dari sekolahnya Patian atau dari sekolahnya Ibu Yasinta juga bisa ditampilkan. Sehingga nanti saya kirim nanti foto-fotonya ke Ibu Yasinta, nanti tinggal digabung jadi satu. Itu maksud saya. Iya, oke. Baik, sudah. Kalau yang saya lihat di sini adalah kita punya kelompok sepakat mengangkat nilai gotong royong, kearifan lokal, nilai yang memiliki nilai gotong royong dari budaya Manggarai. Jadi kalau berbicara, tadi kita sudah merujuk pada satu titik, kalau menurut saya, dari Ibu Juliana tadi ada membuat pondok baca, kemudian di dalamnya ada nilai gotong royong, kemudian begitu juga persiapan tarian Tiba Mekah itu kan pasti ada gotong royong seluruh warga sekolah. Kemudian hal yang saya sampaikan juga tadi Dodo, di situ juga ada nilai gotong royongnya. Kemudian begitu juga Lontoleok dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya kita semua mengerucut pada istilah Kokortago. Nah, semua contoh-contoh itu tadi akan kita masukkan di dalam budaya Kokortago. Yang kita angkat itu adalah budaya Kokortagonya itu atau budaya gotong royongnya itu. Bagaimana teman-teman, kita sepakat? Kita angkat kearifan lokal Kokortago kali ini. Iya. Sepakat, Bu. Kalau saya setuju Ibu, karena nanti kalau kita keluar lagi pembicaraan pokok materinya nanti lain lagi, susah lagi yang membuatnya. Siap. Saya rasa kita sudah merujuk pada satu titik, yaitu budaya Kokortago yang merujuk pada semua hal yang kita mau sampaikan di sekolah yang sudah terjadi di sekolah tadi. Untuk itu nanti teman-teman, mungkin setelah ini kita adakan grup khusus WhatsApp supaya kita bisa berbagi materinya, berbagi hard materinya itu supaya bisa disatukan. Begitu. Bagaimana teman-teman? Nanti kita buat satu grup ya untuk bahas ini kembali. Untuk sementara kita laporkan dulu ke Pak Fasil kalau kita sudah membuat satu kesepakatan. Bagaimana teman-teman? Mungkin Ibu Yasinta mungkin nanti bisa dibatasi kira-kira paling lambatnya kapan kami masing-masing kirim ini materi.
ke satu grup WA supaya bisa langsung dibuat cepat, supaya bisa langsung diselesaikan dengan cepat tugas ini. Oke, siap Ibu. Setelah ini, ya. Jadi mohon izin dulu Pak Fasil, Pak Fahmi. Kebetulan teman kami baru bergabung, Pak Venansius. Pak Venansius. Dari tadi saya usaha sedikit, gabung, tapi karena jaringan mungkin agak setengah mati. Oke, baik Mohon Pak. maaf. Jadi mohon izin untuk kali ini tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak karena kami juga dibatasi oleh limit waktu. Kami tadi sudah berdiskusi panjang lebar mengenai kearifan lokal yang kita angkat pada kegiatan kelompok kali ini. Semuanya tadi merujuk pada nilai gotong royong dari kearifan lokal yang mau diangkat. Jadi ada istilah luas tadi yang disebutkan oleh Pak Tian tadi itu Kokortago, yang kemudian di dalamnya nanti ada begitu banyak kegiatan, jenis kegiatannya itu yang merujuk pada nilai gotong royong dari istilah Kokortago yang diangkat oleh Pak Sebastian itu tadi. Jadi untuk sementara kami berempat tadi sudah sepakat untuk mengangkat nilai kearifan lokal Kokortago ini sebagai tugas presentasi kelompok kita kali ini. Bagaimana Pak Venansius? Baik Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena saya tadi mau masuk tapi mungkin karena jaringan agak susah. Sehingga sekarang saya menggunakan tadi saya menggunakan kombo agak setengah mati. Dari saya berkaitan dengan tugas yang akan kita nanti dipresentasikan, saya sepakat apa yang disampaikan tadi, sehingga harapan saya mungkin sebentar kita langsung buat grup khusus sehingga segala materi kita satukan dalam bisa dirangkumkan menjadi satu materi yang siap diskus. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak. Jadi Pak Fahmi sebagai Bapak Fasilitator kami dari kelompok kami tadi sudah sepakat, sudah membuat satu kesepakatan dan setelah ini kami bersiap untuk melanjutkan kegiatan kerjasama kami itu sampai menghasilkan satu bahan paparan presentasi nanti pada akhirnya Pak. Sudah Ibu, lanjut saja. Saya memantau itu kesepakatan. Kalau bisa mungkin dipresentasikan di bawah masing-masing. Oh ini konsepnya supaya bisa dilihat bersama. Begitu. Oh, Lanjut saja. oke. Bisa share screen di bawah masing-masing. Konsep siapa yang ketik di situ supaya tahu dengan. Lanjut saja. Saya memantau. Oh baik kalau begitu Pak. Jadi kebetulan tadi teman-teman Pak Sebastian sudah sedikit memiliki bayangan tentang materi Kokortagonya itu tadi. Oleh karena itu sekarang saya minta kesediaan dari Pak Sebastian untuk menampilkan materi PPT-nya tadi itu untuk kita lihat bersama. Lebih dan kurangnya sebentar kita mungkin ada yang mau ditambahkan. Itu silakan Pak Sebastian, kita lihat bersama materinya. Baik Ibu, saya minta Ibu Ocin untuk membagikan PPT saya di grupnya kelas kita. Di grup kelas kita ya, Kokortago. Supaya nanti kalau saya masih gaptek-gaptek ya Ibu ya, takutnya tidak bisa saya buka nanti, bisa pantau dari laptop Bapak Ibu juga. Jadi saya mencoba dulu, bisa tidak saya share screen, kalau tidak nanti saya sudah bagi ke Ibu Ocin. Supaya teman-teman berempat bisa lihat, bagikan WA itu file PPT-nya ke grup kelasnya kita dan PP kita. Saya coba dulu. Oke, kita sama-sama mencoba Pak Tian. Ya. Saya juga sama seperti itu keadaannya. Jadi mohon bersabar saja dulu teman-teman. Atau mungkin ada dari Mama. Kalau tidak bisa share ke grup sudah Pak Tian. Nanti saya share. Oh iya, masih banyak Ibu Pak. minta bantuan share ke grup Ibu Ci. Oke Pak, sabar.
Sudah saya share ke grup, Pak. Iya Bu, sebentar proses. Oke, Pak, makasih. Bagaimana bisa dilihat, Pak Tian, teman-teman? Iya, bisa. Bisa, Pak. Oke, sudah bisa dilihat, Pak. Silakan. Silakan, Pak Tian. Oke. Baik, ini kita punya tugas untuk kelompok 1. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Kita sudah menyepakati bersama tadi budaya Kokortago. Inilah ilustrasi foto yang menggambarkan kegiatan Kokortago, di mana salah seorang warga membangun sebuah rumah, maka dihadiri oleh masyarakat setempat. Baik itu perempuan, laki-laki, sama-sama bekerja untuk mendirikan sebuah rumah yang ada pada foto tersebut. Jadi itu foto ilustrasinya. Paham teman-teman? Iya, Pak. Paham, Pak. Baik, saya ke slide kedua. Jadi Kokortago itu merupakan suatu budaya atau kebiasaan orang Manggarai zaman dahulu yang saat ini orang Manggarai ada yang masih menggunakan tradisi tersebut dan ada yang tidak menggunakan tradisi tersebut karena faktor tadi soal kemampuan ya Bapak Ibu. Yang kaya dia tidak menggunakan tradisi seperti ini. Yang hidup ekonominya lemah dia masih menggunakan hal-hal seperti ini. Jadi Kokortago merupakan suatu hal yang unik namun mempunyai makna yang sangat berarti. Jadi istilah Kokortago jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lebih kepada istilah gotong royong. Slide berikut, Ben. Jadi kegiatan sosial budaya yang dilakukan berkaitan dengan istilah Kokortago adalah kegiatan membantu seseorang yang sedang membangun rumah baru. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat setempat untuk membantu dan bekerja sama untuk membangun rumah dari salah satu warga setempat. Kegiatan tersebut tidak dipungut biaya, bahkan warga setempat menyumbang tenaga, biaya untuk memperlancar pekerjaan tersebut. Slide berikut, Pepen. Nah, ini istilah, kita masuk pada materi gotong royong. Gotong royong merupakan istilah untuk bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama. Perilaku gotong royong pada hakikatnya identik dengan kegiatan yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini jelas dinyatakan bahwa gotong royong tidak mengedepankan aspek individualitas, justru kekompakan dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Next, Pak Evan. Nah, karena kita mengangkat gotong royong, inilah kegiatan-kegiatan kita yang biasa kita lakukan di masyarakat. Selain kegiatan Kokortago, kegiatan membersihkan lingkungan, kegiatan membersihkan selokan, membersihkan tempat ibadah, juga kegiatan membersihkan pekuburan umum. Next. Oke, mohon izin Pak Tian, mohon izin. Ya. Ya, baik. Kalau dari saya, di atasnya tadi itu beberapa contoh kegiatan gotong royong yang ada di tempat atau daerah saya. Yang pertama itu sudah tulis kegiatan Kokortago. Mungkin ada baiknya kegiatan membersihkan lingkungan, selokan, tempat ibadah atau pekuburan itu terlalu spesifik. Ya, mungkin kita kasih masuk, misalnya kegiatan berikutnya itu tadi adalah dodo, dengan kasih masuk istilah-istilah, beberapa istilah lain atau contoh lain begitu. Ya, boleh juga Ibu, supaya melibatkan semua pemikiran-pemikiran dari saya juga yang disampaikan dengan apa yang disampaikan, bahwa usahakan sini kita terapkan beberapa poin yang berkaitan dengan kearifan lokal budaya Manggarai, yang itu kita jelaskan tadi, dodo, kemudian selain dodo lagi mungkin ada poin-poin lain yang berkaitan dengan lokal kita.
Iya. Jadi untuk slide yang ini, kalau menurut saya Pak Sebastian, ini kita ada perubahan sedikit, sehingga masuk tadi dari yang dari Mama Ibu Juliana tadi itu, mungkin bisa kasih masuk di sini juga. Baik, karena nanti yang menggantikan ini dari Pak Evan yang bisa mengedit, karena saya tidak bisa. Karena yang share-nya dari Pak Evan. Tidak nanti kita edit kembali. Pak Evan tadi hanya membantu kita untuk Oke, menayangkan. Ya, menayangkan. Baik, kita next ke berikut Pak Evan. Ya. Baik, dari nilai luhur kearifan budaya dari Kokortago tadi ada nilai kerjasamanya. Kita lihat kerjasama dari masyarakat, gotong royong, kemudian ada toleransi, ada kepedulian dari setiap orang, ada nilai religiusnya, kemudian ada kreatifnya. Dari yang ini juga, Bapak Ibu semuanya, kalau masih kurang nanti ditambahkan nilai-nilai. Ya, betul. Kemudian next ke berikutnya, nilai-nilai luhur kearifan budaya sesuai dengan pemikiran KHD. Jadi pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam ilustrasinya bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani jagung, sedangkan biji jagung diibaratkan sebagai siswa. Jika biji jagung yang kita tanam di lahan yang subur serta mendapatkan perawatan yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Begitu pula sebaliknya. Budi pekerti, watak ataupun karakter merupakan bersatunya atau perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan yang akan menimbulkan tenaga atau semangat. Next, Pak Evan. Ini kita mau menjawab dari seperti apa di sekolahnya. Kalau itu tadi kan kulturnya di budaya kita. Sekarang kita ke sekolahnya. Relevansinya, membuat relevansinya dengan kehidupan. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya daerah anak. Jadi di sini lebih untuk menjawab pertanyaan ini lebih mencoba untuk melakukan beberapa kegiatan yang mencerminkan pertanyaan tadi ya. Yang pertama menerapkan program budaya 5S. Jadi salam, sapa, senyum, sopan, santun. Jadi ini ilustrasi fotonya menggambarkan kegiatan 5S di sekolah. Next, Pak Evan. Kemudian yang kedua melaksanakan pembelajaran yang melibatkan siswa di berbagai aspek. Di sini ada aktif, diskusi, berbicara, bertanya, menjawab, mengungkapkan gagasan. Di sini banyak hal yang masuk dalam ilustrasi ini. Bagaimana membuat pelajaran menyenangkan, berdiskusi kelompok, presentasi. Oke, next. Lalu yang ketiga, melaksanakan kegiatan dapat membentuk karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melaksanakan pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dari berbagai aspek, keaktifan, diskusi, berbicara, bertanya, menjawab. Jadi ini kegiatan yang membutuhkan ketekunan, keteladanan, kerjasama, dan kekompakan, serta lebih mengangkat ke arah kedisiplinan dari kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian, next, Pak Evan. Yang terakhir, ini nilai sama juga nilainya yang diambil dari kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas, ada kerjasama, gotong royong, toleransi, peduli, religius, dan kreatifnya yang kita mau ambil. Baik, Pak. Lalu ini yang kesepakatan yang terakhirnya dari beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara, kelompok kami menyepakati satu pemikiran KHD yang mempunyai kekuatan menebalkan laku murid di kelas adalah pemikiran tentang pendidikan adalah menuntun. Dalam arti menuntun siswa sesuai kodratnya tanpa adanya paksaan serta diwujudkan dalam ingarso sung tulodo, ing madia mangun karsa, tuturi handayani. Dengan menyepakati sebuah pemikiran di atas, kami sebagai pendidik mengharapkan mampu menuntun anak sesuai karakternya serta menghindari segala hal-hal yang negatif. Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Eh, Terima kasih kepada Pak Evan yang sudah membantu menayangkan slide-nya. Jadi itu tadi teman-teman, kita sudah lihat itu baru materi mentah yang ditawarkan oleh Pak Sebastianus. Kita masih terbuka atau masih dibuka pendapat, ide, bagian mana yang kurangnya, yang mau ditambahkan dari kita semua itu silahkan. Kita semua tadi sudah melihat tayangan slide-nya seperti apa. Kalau dari saya, nanti lebih banyak kita masukkan juga beberapa foto kegiatan yang menunjukkan perilaku gotong royongnya. Misalnya foto kegiatan membersihkan lingkungan sekolah, mungkin ada teman-teman mungkin yang punya itu. Kemudian dari Ibu Juliana tadi itu mungkin foto kegiatan pembuatan pondok baca yang berbasis kearifan lokal tadi itu. Iya. Kemudian mungkin juga dari teman-teman yang lain, karena Patian punya tadi itu, beliau membuat dokumentasi kegiatannya itu sesuai dengan karakter yang mau ditunjukkan, misalnya tadi kedisiplinan, keteladanan, dan lain-lain. Sedangkan kalau menurut saya, hal besar yang kita mau angkat di sini adalah nilai gotong royong. Jadi bisa jadi juga kita lebih banyak menunjukkan dokumentasi kegiatan yang menunjukkan perilaku gotong royongnya di sekolah. Dan kegiatan yang mungkin menunjukkan kepedulian kepada orang, mungkin ada kegiatan dari teman-teman yang menunjukkan pelayanan masyarakat mungkin, itu mungkin bisa ditambahkan. Mama Juliana, bagaimana Ibu? Kalau dari saya, terima kasih untuk Patian yang sudah sangat luar biasa membuat ini materi ini, dan gabungannya cukup bagus, dan saya profisiat karena sudah menyiapkan semua ini. Kalau dari saya sepakat apa yang disampaikan oleh Patian. Hanya mungkin itu yang saya sepakat juga yang disampaikan Ibu Sinta, bahwa yang poin kedua itu kita lebih tonjolkan kearifan lokal dengan tema tadi Kokortago tadi, gotong royong. Itu yang poin kedua. Sedangkan poin pertama dengan poin ketiga yang ditampilkan oleh Patian itu sudah pas. Itu kalau dari saya. Sehingga nanti kita tambahkan foto-foto yang menonjolkan kearifan lokal dengan tema Kokortago. Itu untuk poin yang kedua. Itu dari saya kembalikan. Terima kasih Patian. Oke. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana dengan Ibu Gertrudis? Mungkin ada foto-foto kegiatan yang menunjukkan kegiatan Kokortago di sekolah yang memunculkan nilai-nilai gotong royong dan lain-lain tadi itu. Oh iya Ibu, nanti saya kirimkan ke grup saja nanti dia punya fotonya terkait dengan kegiatan gotong royong. Oke. Pak Venansius? Siap Bu. Nah, berkaitan dengan dokumentasinya, kebetulan di sekolah kami juga telah melaksanakan beberapa poin yang telah disampaikan oleh Patian tadi. Nanti setelah ini saya siap untuk share ke grup berkaitan dengan dokumentasi, misalnya religius, berkaitan dengan nilai religius tadi. Kebetulan di sekolah kami juga sering tanggung liturgi, anak-anak juga dilibatkan dalam hal ini. Nanti saya share. Terima kasih Bu. Terima kasih dari saya yang membuat PPT-nya. Untuk pengeditan berikutnya mohon kesediaan dari Ibu Yasinta karena tinggal menambah beberapa dokumentasi. Sebenarnya saya bisa selesaikan, namun adik saya hari ini masuk minta dan sekaligus besok nikah. Mohon kesediaannya, saya tidak bisa mengutak-utak-atik ke laptop malam ini, lebih fokus ke adik yang masuk minta dan pernikahan besok. Jadi untuk mengeditnya mohon kesediaan Ibu Yasinta. Saya kembalikan, terima kasih. Oke. Bagaimana teman-teman? Atau mungkin ada teman-teman yang bisa membantu mengedit materi tadi menjadi lebih baik? Ibu Yasinta sudah atau?
Kalau teman-teman mempercayakan itu kepada saya bersiap-siap untuk melakukan itu, tetapi tetap saya minta nanti dukungan dari teman-teman itu berupa dokumentasi kegiatan. Iya. Nanti kami kirim Ibu Yasinta. Siap. Kami kirim nanti. Ya. Baik, berarti setelah ini sebentar kita bergabung di dalam grup khusus untuk kelas kita ini, Bapak Ibu. Pak, mikrofonnya masih di-unmute, Pak. Besok presentasi ya Ibu Yasinta Petian untuk ini, yang materi ini. Besok di jadwalnya presentasi. Iya kan? Belum tahu juga Ibu. Jadi itu makanya sebentar kita coba dengarkan dari paparan Pak Fahmi, kalau tidak dari Pak Evan sebentar. Ya. Kita siap-siap saja. Bagaimana teman-teman? Kita mengusulkan untuk mengakhiri kita punya diskusi ini atau? Mungkin kita kembalikan ke Pak Fasilita dulu sebelum kita mengakhiri. Kita kembali ke Pak Fasil. Kembalikan ke Pak Fasil. Oke. Siap. Mohon izin Pak Fahmi. Iya. Jadi kebetulan waktunya tadi untuk kami sudah kami gunakan dan kami sudah mencapai keputusan bersama. Jadi kegiatan diskusi kami kembalikan kepada Bapak.
Sudah, Pak. Paham. Sudah. Masih Pak.
Masih, Masih. masih. Bisa, Bisa. Prof. Semangat. Gaya semangat. Gaya semangat.
Ya, gaya Pancasila. Gaya Pancasila. Bebas. Baik, Pak. Teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih berlimpah kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu sehingga melakukan aktivitas kami dalam kegiatan Zoom ini dengan baik. Ya Tuhan, segala aktivitas kami hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga apa yang kami dapat berguna bagi jiwa dan raga kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Hmm, baca. Ya.
Ya, sampai jumpa. Iya, sampai jumpa semuanya juga. Boleh.